Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang UAS dari sistem jaringan 1. Untuk data diri dari kami, nama Arwan, NIM 220401010092 dari kelas IT 401. Untuk dosen pengampunya dari Pak Ihwani Saputra, Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom. Untuk tugas kali ini kita diberikan beberapa kriteria, yaitu membuat infrastruktur IoT yang bisa bersumber dari tempat kerja atau di rumah, bahkan rancangan yang sebelumnya pernah kita lihat. Nah, ini untuk yang saya buat. Di sini seperti biasa kita menggunakan rancangan remote server. Nah, remote server ini berfungsi untuk menjadi register dari semua device yang nanti akan kita lihat. Untuk settingan pertama, tentunya kita menyediakan server. Nah, di sini servernya kita harus aktifkan yang bagian IoT. Di sini sudah saya register username-nya UAS dan password-nya Arwan. Kemudian untuk mempercepat settingannya, IP dari semua perangkat nanti akan diberikan oleh si server atau DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol ini kita ubah menjadi on, yang awalnya itu defaultnya off. Itu IP-nya kita bisa tentukan dari IP berapa sampai IP berapa yang bisa disebarkan, yang bisa diberikan kepada device-device yang akan terkonek. Baik, itu untuk sekilas untuk settingan servernya. Nah, ini untuk switch seperti biasa kita connect, dan PC 0 ini sebagai administrator. Ini sebagai administrator. Ini administrator. Oke. Ini administratornya. Save. Kemudian kita bisa lihat agak di zoom. Nah, di sini saya sambungkan ke access point. Nah, access point ini berfungsi untuk mengkoneksikan semua perangkat IoT yang ada, karena sifatnya wireless. Jadi saya memerlukan access point. Nah, di sini untuk settingan access point-nya saya memakai autentikasinya itu yang WPA PSK, dan ini untuk passwordnya. Sekilas saja untuk settingannya langsung di IoT-nya. Nah, ini konsep yang saya buat, yaitu area merokok atau smoking area. Nah, di sini kita lihat ada motion detector. Nah, ini motion detector. Ini area pintu masuk. Area pintu masuk. Kemudian di area dalam yang berwarna hijau. Area dalam yang berwarna hijau ini adalah ruangan. Itu anggaplah sebagai ruangan, di mana motion detector ini jika kita masuk, dia otomatis memberitahu ke sistem bahwa pintu ini harus dibuka karena ada orang yang mau masuk atau ada gerakan lah. Seharusnya motion detectornya ini ada AI-nya. Jadi AI-nya ini bisa mendeteksi apakah ini manusia atau mungkin siapa tahu ada kucing yang tidak sesuai dengan AI-nya, berarti tidak mesti dibuka. Jadi ini hanya simulasi. Jadi anggaplah ini manusia ya, manusia yang akan masuk ke area smoking, area merokok ini. Nah, kemudian setelah di dalam, motion detector pun mendeteksi bahwa ada manusia yang telah masuk. Ada manusia yang telah masuk, di mana saya koneksikan untuk
settingan konfigurasinya itu ketika ada manusia yang masuk, maka jendela akan otomatis terbuka. Jadi tidak pengap di area merokok tersebut. Kemudian setelah ada orang yang di dalam diterima oleh motion detector ini, nah di sini ada dua buah kipas yang bisa kita lihat. Nah, kipas ini berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara. Jadi dengan harapan jika ada orang yang di dalam, sirkulasi udara ini lancar. Jadi ada dua kipas, ini dan ini. Nah, ini kenapa tidak terbuka? Karena tidak ada yang terdeteksi. Seharusnya jika misalkan ini selalu dideteksi, maka jendelanya ini akan selalu terbuka jika masih ada orang yang beraktivitas di dalam. Nah, kemudian di sini saya berikan smoke detector. Nah, smoke detector ini berfungsi untuk memberitahu kepada sistem bahwa ada orang yang merokok di dalam. Nah, maksudnya kipas di sini ada tapi belum berfungsi. Nah, berfungsinya atau triggernya itu berdasarkan hasil dari data smoke detector, di mana saya sudah set smoke detectornya itu jika misalkan kita tes masuk ke web server untuk akses administrator. Di sini pas usernya UAS, passwordnya Arwan. Nah, kondisinya ini kita bisa lihat ada beberapa yang dibuat. Nah, ini untuk merokok jika level smoke detector itu di bawah 0,05 dan di antara between 0,05 dan 0,1, maka kipas akan berputar dengan pelan. Jadi akan mensirkulasikan udara. Kita akan lihat ya. Untuk smoke detectornya kita pastikan dulu untuk sensor yang terlihat. Sensor yang terlihat smoke detector di sini masih 0. Kita bisa di sini masih 0. Ini 0. Ini yang perlu kita lihat. Kemudian kita tambahkan beberapa. Ini kipasnya akan berputar dengan pelan karena di bawah 0,1 tapi di atas 0,05. Ini akan berputar pelan kipasnya. Nah, ini kipasnya ada dua, bisa dilihat. Di sini ada dua kipas yang masing-masing itu menerima perintah bahwa jika di atas 0,05 maka kipasnya akan berputar. Sirkulasi udara semakin cepat karena ada orang yang sedang merokok. Kemudian jika itu halnya ekstrim, maksudnya ekstrim ini asapnya terlalu banyak, maka kipasnya itu akan berputar dengan cepat. Ini dan jendela keduanya terbuka. Nah, di sini dengan maksud karena asapnya terlalu banyak, semakin banyak ditakutkan orang-orang yang ada di dalam itu malah bisa jadi karena kebanyakan asap terkena serangan jantung atau kegagalan fungsi pernapasan. Jadi kipas yang ada di dalam itu untuk mensirkulasikan udara supaya lebih cepat lagi karena semakin banyak asap yang ada di dalam. Begitu untuk konsep yang saya buat. Di sini kita lihat untuk asap yang terdeteksi itu di atas 0,1. Nah, sedangkan settingannya itu dia di atas 0, di atas asap mengepul di atas 0,11 itu kipasnya itu high. Di sini kita bisa statusnya high. Nah, ini untuk konfigurasinya. Kemudian untuk jika sudah selesai, kita matikan dulu triggernya asap-asap ini. Nah,
Setelah triggernya kita nonaktifkan, kita matikan, maka kipas dan IoT yang lain itu kembali dengan keadaan normal, di mana kita bisa lihat kipasnya, kita lihat aktif, aktif, kemudian jika kita matikan, seharusnya asapnya sudah tidak ada, maka window atau jendela dan kipasnya akan kembali tidak aktif. Dan anggaplah itu sisa-sisa asap rokoknya itu sudah habis, orangnya pun sudah kembali keluar, dan di sini pintu dalam keadaan terkunci kembali dalam posisi semula. Baik, itu tadi penjelasan dari konsep IoT, infrastruktur IoT yang saya buat. Semoga dalam penyampaian bisa dimaklumi. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.